Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Syarif Fitrah Raya Ginasi, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling keluarga. Dan juga kepada rekan-rekan sekelas yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, saya Puspadara, saya akan memaparkan materi mengenai analisis transaksional. Langsung saja kita ke sejarah analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan karya besar Eric Berne pada tahun 1961. Nah, Eric Berne ini adalah seorang psikoanalisis yang lahir di Amerika Serikat. Yang lahir di Montreal, Amerika Serikat pada tanggal 10 Mei 1910. Ia memulai karir sebagai seorang psikiatris pada tahun 1941 sebagai psikoanalisis. Tetapi pada akhirnya, Berne menciptakan karya atau teori baru karena ia kecewa dengan pelaksanaan psikoanalisa yang membutuhkan waktu cukup lama dalam menganalisa pasien. Nah, lalu gagasan AT ini muncul dan dikenalkan ke publik pada tahun 1949 melalui makalah yang berjudul The Nature of Intuition. Tetapi dalam penulisan atau dalam tulisannya, konsep AT tersebut belum dirumuskan dengan jelas. Nah, pada akhirnya konsep AT ini resmi mulai diperkenalkan pada berbagai platform ilmiah, antara lain pada Western Regional Meeting of the American Group Psychotherapy Association di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1951, melalui makalah yang berjudul Transactional Analysis, a New and Effective Method of Group Therapy. Nah, lalu selanjutnya Eric Berne melakukan percobaan selama hampir 15 tahun dan akhirnya Berne merumuskan hasil percobaannya itu dalam suatu teori yang disebut analisis transaksional dalam psikoterapi yang diterbitkan pada tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1964 ia menuliskan tentang games people play, dan pada tahun 1966 ia menerbitkan Principles of Group Treatment. Nah, lalu selanjutnya pengertian analisis transaksional. Analisis transaksional adalah suatu model analisis komunikasi di mana seseorang menempatkan dirinya menurut posisi psikologi yang berbeda. Nah, analisis berarti pengujian sesuatu secara detail agar lebih memahami atau agar dapat menarik kesimpulan dari hasil pengujian tersebut. Sedangkan transaksional sendiri adalah unit pokok dari sebuah hubungan sosial. Maka dari itu, analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Jadi analisis transaksional ini adalah pendekatan psikoterapi yang dikembangkan oleh Eric Berne. Nah, analisis transaksional menawarkan pendekatan yang lebih langsung dalam memahami pola komunikasi antar personal dengan menekankan pada analisis yang terjadi dalam interaksi sehari-hari. Lalu selanjutnya ada tujuan analisis transaksional. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari analisis transaksional ini adalah untuk membantu individu agar memiliki kebebasan memilih, kebebasan mengubah keinginan, kebebasan mengubah respon-respon terhadap stimulus-stimulus yang lazim atau yang baru. Lalu tujuan utama dari analisis transaksional ini adalah tercapainya otonomi yang diwujudkan oleh penemuan kembali karakteristik, yaitu kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Lalu tujuan dasar dari analisis transaksional ini adalah membantu konsuli dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya, baik sekarang maupun
selanjutnya atau arah hidupnya. Lalu ada tujuan khusus analisis transaksional dalam bimbingan dan konseling, khususnya konseling keluarga. Tujuan utama adalah konselor membantu konseli yang mengalami pencemaran status ego yang berlebihan. Yang kedua, konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri konseli dalam menggunakan semua status ego yang cocok. Maksudnya di sini adalah menyangkut dalam memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya. Yang ketiga, konselor berusaha membantu konseli di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Jadi pengembangan diri di sini adalah pada hakikatnya menetapkan pikiran dan penalaran individu atau penalaran seseorang. Lalu yang terakhir, membantu konseli dalam membebaskan dirinya dari posisi hidup yang kurang cocok, serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru atau naskah hidup yang lebih produktif. Jadi ketika membantu seseorang, ketika merasa hidupnya nggak cocok gitu, kayak, ini bukan aku gitu, aku nggak kayak gini, maka di sini konselor membantu membebaskan seseorang atau klien dalam rasa itu, dengan menjadikan seseorang lebih baru, dengan tujuan hidup baru, dengan suasana hidup baru. Lalu selanjutnya, konsep dasar analisis transaksional. Yang pertama ada injunksi. Injunksi adalah pesan yang disampaikan kepada anak oleh parents atau orang tua. Parents internal child out dari kondisi kesakitan orang tua seperti kemarahan, frustasi, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Nah, proses ini meminta anak-anak untuk melakukan apa yang orang tua harapkan atau apa yang harus dilakukan oleh anak dari orang tua secara verbal maupun non-verbal. Nah, pesan ini seringkali terbentuk melalui tingkah laku orang tua sendiri. Misalnya, orang tua meminta anaknya untuk bertanggung jawab setelah bermain. Maksudnya, kalau bahasa Sundanya mah, ngacak-ngacak anyangan gitu. Kayak orang tua meminta anak tersebut untuk membereskan mainannya. Tetapi orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh hal itu. Lalu yang kedua ada strokes. Strokes adalah bentuk dari penguatan individu menggunakan stroke untuk komunikasi dengan orang lain. Nah, strokes ini ada strokes negatif, ada stroke positif. Stroke ini biasanya berbentuk seperti sentuhan, kalau dalam love language, physical touch, sama word of affirmation. Kalau stroke positif, dalam bentuk kata-kata, misalnya seperti, anak mama hebat banget, udah bisa bla 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 bla, ih kamu keren deh. Tapi kita memujinya dengan alasan, bukan tanpa alasan. Terus kalau dalam bentuk physical touch, misalnya seperti mencium, memeluk, nah itu stroke positif. Lalu selanjutnya ada naskah hidup. Naskah hidup adalah sebuah lakon hidup yang disusun pada masa kecil, kemudian diperkuat dengan orang tua, lalu dibenarkan oleh pengalaman selanjutnya, dan memuncak pada pilihan tertentu. Nah, dalam naskah hidup ini, ada injunksi yang tadi, ada stroke, lalu yang ketiga ada hunger. Hunger adalah kondisi di mana kekurangan stroke positif. Lalu yang keempat ada ego state. Ego state ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ego state orang tua. Nah, pada ego state orang tua, individu akan merasakan kembali pengalaman yang orang tua atau individu mengimajinasikan apa yang orang tua kita rasa pada situasi tersebut. Pada situasi tersebut, bagaimana orang tua kita bertindak. Misalnya, ketika seorang anak jatuh, maka orang tua akan panik. Nah, hal itu menyebabkan seorang anak
akan nangis, wah ini bahaya, wah ini tandanya bahaya. Makanya orang tua saya panik gitu. Maka dia akan menangis. Atau mungkin contoh lainnya, ketika kita sudah mengerti gitu ya. Oh ternyata nyari uang itu susah ya. Dia mengimajinasikan kembali apa yang eh, orang tua kita lakukan dulu. Lalu yang kedua, eh, ego state orang tua di sini ada yang pertama orang tua yang membimbing. Biasanya orang tua yang membimbing itu penuh pengertian, peka terhadap perasaan anak, serta memberi nilai atau nilai masukan dan batasan yang tegas pada anak. Lalu yang kedua ada orang tua yang mengkritik. Orang tua yang mengkritik ini biasanya cenderung menasehati, mengkritik, dan menggurui. Lalu yang kedua, ego state anak. Ego state anak ini terbagi menjadi tiga. Ada ego state anak alamiah, ego state anak yang menyesuaikan diri, dan ego state profesional kecil. Nah, dalam ego state anak atau child, terdiri dari perasaan impuls atau spontanitas. Biasanya anak-anak biasanya kan ditandai dengan spontan, terus memiliki kebutuhan, perasaan, dan keinginan untuk bereksplorasi. Anak-anak biasanya kan suka kepo, terus spontan. Biasanya kita lebih senang dipuji sama anak-anak, karena ia lebih jujur, terus lebih spontan juga. Nah, ih, si teteh mah cantik ya. Nah, itu tuh sebuah bentuk perasaan atau sebuah bentuk ungkapan yang spontanitas dan mungkin bisa disebut impuls juga. Anak alamiah ya sifat anak itu ceria gitu ya, eksploratif, kayak penasaran akan hal-hal yang mereka tidak mengerti. Anak yang menyesuaikan diri. Anak yang menyesuaikan diri ini bisa melakukan atau bisa menghendaki apa yang orang lain inginkan, bukan keinginannya sendiri. Misalnya, seorang anak disuruh oleh temannya untuk meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli korek. Nah, ia akan menuruti permintaan temannya itu gitu, tanpa tahu apakah korek itu untuk apa gitu. Apakah korek itu bahaya? Dia tidak tahu dan ia akan menuruti keinginan temannya itu. Nah, ini anak yang menyesuaikan diri. Lalu anak yang pemberontak. Kok beda ya? Oh, ya. Anak yang pemberontak itu ketika ia disuruh oleh temannya tersebut, maka ia akan menolak. Buat apa uangnya? Korek itu bahaya gitu. Kata mama korek itu bahaya. Atau misalkan seorang anak punya mainan, terus mainannya direbut oleh orang lain. Direbut ya, bukan minjam. Terus ia punya batasan atau punya egosentris. Nah, kamu kalau mau minjem mainan aku, kamu harus bilang dulu. Nah, lalu ada profesor kecil, ya itu anak yang mempunyai batasan atau egosentris sendiri, bijaksana. Lalu selanjutnya konsep dasar analisis transaksional. Yang pertama ada posisi hidup. Oh, ini melanjutkan yang tadi. Posisi hidup. Posisi hidup ini berhubungan dengan eksistensi hidup seseorang karena merupakan penilaian dasar terhadap diri dan orang lain. Yang pertama ada saya oke, kamu oke. Nah, saya oke, kamu oke ini adalah seseorang ketika seseorang merasa dirinya baik dan orang lain juga baik gitu. Orang-orang dalam posisi ini biasanya berjalan ke arah yang lebih meningkat atau lebih baik. Seorang yang evolusioner, berubah secara lambat. Lalu yang kedua, saya oke, kamu tidak oke. Biasanya seseorang yang sedang berada di posisi ini cenderung sifatnya eh, apa ya, merubah
orang lain apa ya, terinfluence gitu. Sifatnya revolusioner, berubah secara cepat. Nah, orang-orang dalam posisi ini biasanya lagi ada masalah dengan orang lain atau lagi ada perkelahian, pertentangan. Saya oke, kamu tidak oke. Misalnya seperti pacar baru dia masih cantikan saya. Oh, mantannya gini, masih cantikan aku. Nah, itu orang-orang yang berada di posisi saya oke, kamu tidak oke. Atau orang-orang yang merasa dirinya tidak secure. Maaf, relate. Maksudnya orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain gitu. Lalu yang ketiga ada posisi saya tidak oke, kamu oke. Nah, posisi ini biasanya orang-orang yang ada dalam perasaan takut, cemas, terhina, rendah diri gitu. Saya tidak oke, kamu oke. Saya mah apa atuh? Saya mah udah nggak punya apa-apa gitu. Nah, ini orang-orang yang berada dalam posisi saya tidak oke, kamu oke. Lalu selanjutnya ada saya tidak oke, kamu tidak oke. Nah, ini orang-orang yang berada dalam fase depresi, atau putus asa, frustasi gitu. Memandang dunia itu abu-abu. Lalu yang ke berapa nih? Selanjutnya ada membuat keputusan ulang. Nah, ketika individu terlibat dalam membuat keputusan awal tentang arah hidup, sehingga individu dapat membuat keputusan baru yang lebih sesuai dan memungkinkan individu untuk mengalami kehidupan yang baru. Membuat keputusan ulang, misalnya seperti seorang anak yang berkuliah dengan jurusan yang orang tua inginkan. Jadi orang tuanya otoriter, terus meminta si anak tersebut untuk misalnya masuk ke jurusan kedokteran dan harus berkuliah di negeri. Si anak tersebut merasa ini bukan passion saya, ini bukan keinginan saya, maka anak tersebut membuat keputusan ulang. Keputusan ulangnya adalah ia eh, memulai kuliah lagi, berpindah kuliah ke aku merasa teknik gitu. Aku anak teknik, ya keluar dari kedokteran lalu ke teknik dengan ya nggak apa-apa kok di swasta juga gitu. Itu membuat keputusan ulang sesuai dengan dirinya gitu untuk memulai kehidupan yang baru. Lalu yang terakhir ada games. Nah, games ini membantu individu untuk mendesain untuk mencegah intimasi dan bertujuan untuk mendukung keputusan asal dan bagian dari naskah hidup individu. Lalu selanjutnya ada proses dan teknik analisis transaksional. Namanya juga transaksional berarti harus ada kontrak ya. Ketika kita transaksi pasti ada ijab dan kabul. Begitu juga dengan analisis transaksional dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, harus melalui transaksi dewasa dan menentukan tujuan-tujuan yang diinginkan. Maksudnya transaksi dewasa di sini adalah mana ya? Jadi, ketika akan melakukan konseling, kita harus menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam sesi konseling ini. Lalu yang kedua ada um, ketika konseling, kontrak harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah konselor harus memberikan layanan profesional dan konseling harus memberikan imbalan jasa kepada konselor. Tidak perlu berbentuk materi, tetapi dengan cara menepati menepati janji pertemuan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwal, itu sebuah imbalan jasa. Lalu melaksanakan isi kontrak sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, kontrak sebagai bentuk kompetensi antara dua pihak, yaitu pihak pertama adalah konselor. Maka di sini konselor harus menguasai atau memiliki kecakapan atau kemampuan untuk
membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya atau mengatasi permasalahan-permasalahan konseli tersebut. Lalu yang kedua adalah pihak konseli. Konseli di sini harus bersikap dewasa, terus harus usianya sudah matang atau ya usianya sudah cukup umur atau memasuki dewasa lah itu dalam melakukan suatu kontrak. Lalu yang terakhir, kontrak harus sesuai dengan kode etik konseling. Pasti. Nah, berikutnya ada macam-macam transaksional. Yang pertama ada transaksi imbang atau komplementer. Transaksi ini terjadi jika penerima pesan memberi respon sesuai dengan ego state yang diharapkan oleh pengirim pesan. Misalnya pada transaksi di sini adalah seorang anak sebagai pasien dan seorang perawat sebagai orang tua. Nah, ketika sang anak mengucapkan, "Sus, dada saya sakit," maka kata suster atau perawat ini, "Oke, sebentar, saya akan panggilkan dokter." Nah, ini stimulus serta responnya imbang gitu. Lalu yang kedua, ada transaksi imbang yang sesuai. Dewasa dengan dewasa, adult dengan adult. Ketika sama-sama dewasa, maka transaksi itu kan berjalan dengan lancar. Misalnya seperti, "Sus, pergelangan tangan saya sakit." "Baik, Ibu, di sebelah mana pergelangan tangannya? Di sebelah mana pergelangan tangan yang sakitnya?" Lalu selanjutnya ada transaksi silang. Nah, transaksi silang ini terjadi jika penerima memberikan pesan respon di luar ego state yang diharapkan oleh pengirim pesan. Maksudnya, ketika seorang istri menanyakan, "Kenapa pulangnya terlambat?" Tetapi sang suami menangkapnya kayak jadi negatif gitu. "Kamu kenapa berpikir negatif? Jangan tanya macam-macam deh, aku capek, ambilin minum." Gitu. Jadi terjadinya miskomunikasi. Nah, transaksi terselubung. Yang terakhir ada transaksi terselubung atau tersembunyi. Transaksi yang terjadi di mana pengirim pesan menyampaikan pesan dari ego state tertentu, tetapi di balik pesan itu ia menyampaikan pesan dari ego state yang lain. Misalnya seperti, "Ih, kamu cantik banget deh. Kamu pakai make up apa?" "Iya dong, make up aku bagus. Tapi ini sedikit lagi sih, ini habis." Nah, itu ada sebuah kode gitu ya. Ini transaksi terselubung. Kodenya kayak, "Ayo dong beliin. Make up aku habis nih. Ayo dong beliin." Jangan cuman muji doang gitu. Lalu berikutnya ada tipe-tipe analisis transaksional. Yang pertama ada analisis struktur. Analisis struktur adalah sebagai langkah pertama dari proses hubungan konseling analisis transaksional. Jadi sebelum melakukan kontrak, maka kita menganalisis dulu struktur atau menganalisis dulu ceritanya. Lalu analisis transaksional, menganalisis melalui sikap, sifat, atau tingkah laku nonverbal dengan isyarat-isyarat dan gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh konsuli dalam komunikasi dengan konselor. Selain menganalisis cerita atau struktur tadi, kita menganalisis body language konseli atau klien. Lalu yang ketiga ada kok sama? Analisis mainan. Analisis game menurut Eric Berne merupakan suatu rangkaian transaksi terselubung yang berulang menuju pada hasil psikologi yang nyata yang telah dapat diduga sebelumnya, seperti yang tadi dalam game yang mana game dalam konsep dasar analisis yang ada game.
Lalu selanjutnya ada analisis naskah. Analisis naskah terjadi sejak masa si bayi masih dalam asuhan orang tua, baik ibu atau bapaknya, di mana pada masa itu terjadi bentuk transaksi antara orang tua dengan anak-anaknya. Naskah atau cerita hidup yang sudah dimulai dari kecil, yang sudah terbentuk sejak kecil gitu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan AT. Kelebihan AT yang pertama mempunyai pandangan optimis dan realistis. Yang kedua, penekanan waktu sekarang dan di sini. Fokus pada hari ini, fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Yang ketiga, mudah diobservasi. Yang keempat, atau terakhir, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, kekurangan analisis transaksional ini adalah kurang efisien terhadap kontrak treatment. Lalu yang kedua, ada subjektif dalam menafsirkan ego. Lalu penerapan analisis transaksional dalam konseling keluarga. Penerapan AT dalam konseling keluarga bertujuan untuk memahami pola komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana keputusan masa lalu mempengaruhi perilaku saat ini. Analisis transaksional membantu anggota keluarga untuk memahami keadaan ego masing-masing orang tua, dewasa, anak, dan bagaimana interaksi antar ego tersebut mempengaruhi dinamika keluarga. Nah, penerapan analisis transaksional dalam keluarga yang pertama, memahami pola transaksi, dua, penyadaran ego state, pemahaman keputusan masa lalu, peningkatan komunikasi, dan pengembangan keputusan baru. Lalu yang terakhir ada teknik kursi kosong. Kesimpulan. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menitik beratkan pada pemahaman dan perbaikan pola komunikasi antar individu melalui analisis ego state, parent, adult, dan child. Dalam konteks konseling keluarga, pendekatan ini sangat relevan karena mampu mengidentifikasi dan memperbaiki pola interaksi yang disfungsional antar anggota keluarga. Nah, penerapan AT dalam konseling keluarga memungkinkan konselor membantu anggota keluarga menyadari posisi hidup, naskah hidup, serta pola komunikasi yang tidak efektif. Dengan pemahaman terhadap konsep-konsep seperti strokes, injunksi, games, dan keputusan ulang, anggota keluarga diarahkan untuk membuat pilihan yang lebih sehat dan membangun komunikasi yang setara dan empati. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.